Oke, halo, selamat siang dan selamat datang di video presentasi program kami. Nama saya Ahmad Nazmi dengan NIM 2902639826 dan rekan-rekan saya. Nama saya Charles Budianto dengan NIM 2902561634. Nama saya Farel Faro Ramones dengan NIM 2902572594. Dan pada video ini kami akan menjelaskan case study untuk mata kuliah Data Structure di Bina Nusantara University Malang. Program yang kami buat ini adalah Student Grade Tracker, sebuah aplikasi manajemen data akademik mahasiswa yang dibangun menggunakan struktur data AVL3 dan ditulis dalam bahasa C++. Program ini memiliki 5 fitur utama, salah satunya input data mahasiswa, pencarian, filter berdasarkan GPA, dan lain-lain. Dan itu nantinya akan ditampilkan oleh teman saya. Kita masuk ke codingannya dulu di sini. Pertama kita lihat dulu struktur data yang dipakai. Eh, di sini ada struct student dan struct AVL node yang menyimpan NIM bertipe long-long karena 10 digit, nama GPA bertipe double, dan grade sebagai string. Em, Sedangkan di struct AVL node-nya sendiri, setiap node ini menyimpan data student, pointer ke child kiri dan kanan, dan variabel height yang dipakai untuk menghitung keseimbangan tree. Kita masuk ke fungsi get balance factor. Nah, inti dari FL3 itu ada di sini. Ini fungsi get balance factor dihitung dari tinggi subtree kiri dikurangi tinggi subtree kanan. Ini ya di baris 31-nya. Kalau hasilnya di luar rentang -1 sampai 1 berarti tree nggak seimbang dan harus dirotasi. Inilah perbedaan utama AVL3 dan BST biasa. AVL3 itu selalu menjaga keseimbangan secara otomatis sehingga kompleksitas operasinya tetap no log n bahkan dalam worst case sekalipun. Kita masuk ke fungsi rotate right. Oke, di sini ada AVL node rotate right. Di sini kalau tree-nya nggak seimbang, AVL tree itu bakal melakukan rotasi. Ada 4 kasus, yang dimana salah satunya semuanya itu ada LL, RR, LR dan RL. Ini contohnya fungsi rotate right untuk kasus left left ketika subtree kiri terlalu tinggi, dan ada juga child kiri X menjadi root baru, root lama Y turun jadi child kanan dari X, ataupun subtree tengah T2 dipindahkan ke child kiri Y supaya urutan BST tetap valid setelah dirotasi. Ini pasangannya rotate left yang bekerja untuk buat ini secara simetris untuk kasus right right. Kita masuk ke ini bagian insert dan rebalancing. Sekarang kita lihat fungsi insert. eh ini salah satu ini BST seperti biasa. Kalau NIM lebih kecil masuk ke kiri, kalau lebih besar masuk ke kanan. Nah, yang buat AVL3 itu ada di sini. Tinggi node diperbarui setelah insert dan balance factor dihitung. Ini juga ada 4 kasus yang berbeda seperti LL, RR, LR maupun RL. Masing-masing memanggil fungsi rotasi yang tepat untuk mengembalikan keseimbangan tree. Ini ya, rotate left, rotate right, ataupun rotate left. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian demo program yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Charles Budianto. Silakan. Oke, terima kasih Nasmi. Bentar.
Nah, jadi saya Charles Budianto dengan NIM 290256164. Nah, sekarang ini saya akan mendemonstrasikan semua fitur yang ada pada program ini. Jadi pertama, kita akan run dulu projectnya. Oke, di sini kita udah ada 5 fitur utama ya. Dia ada add, student data, search student, view student by GPA range, view all students, delete students, sama exit. Nah, pertama ini kita bakal lihat menu view all students dulu. Nah, di sini ada 10 murid. Nah, ini semuanya berasal dari data dummy yang udah ada di dalam codingan ini. Nah, dalam codingan ini tuh kita masukin data dummy-nya itu acak ya. Jadi bebas saja, nggak terurut. Nah, terus seperti yang kita udah lihat di program yang dijalanin ini, 10 data mahasiswa yang udah di preload saat program start, datanya diurutkan ascending berdasarkan NIM secara otomatis. Ini hasil dari in-order traversal pada AVL3 yang memang menghasilkan urutan left, root, right, sehingga output selalu terurut. Nah, ini kan bisa kita lihat NIM-nya itu urut dari yang paling kecil ke yang paling besar ini. Tuh. Terus selanjutnya kita bakal masuk ke fitur yang nomor satu nih, menu nomor satu, add atau update student data. Nah, kita pilih nomor satu, terus kita di sini bakal masukin NIM itu misal 290270011. Oke, namanya itu Hendra Wijaya. GPA 3,20. Nah, ini student successfully edit. Kita lihat sekarang, ini ya, dia udah masuk di sini. Terus selain itu, di fitur yang nomor satu ini kita juga bisa update data dari murid juga. Jadi, misal kita nomor satu. Jadi kita misal di sini mengambil nih NIM-nya Vario Ramones nih, kita update gitu ya. Nah, jadi kita pilih dulu NIM-nya nih, kita masukin. Misal student data nih, enter student name. Misalnya cuma jadi Ramones saja. Ini GPA tadinya 3,45, jadi cuma 2,5 aja. Nah, diupdate. Nah, terus ini, eh, nah ini kan jadi cuma Ramones, terus NIM cuma 2,5. Jadi udah diupdate ya dari yang ini berubah ke yang ini. Udah. Terus selanjutnya kita bakal masuk ke menu View Students by GPA Range. Jadi pertama buat penjelasan yang tadi dulu ini, yang menu Search Student by Name, itu data, buat yang, buat yang pertama dulu ini, buat yang add atau update student data. Nah, itu data berhasil ditambahkan di balik layar. Fungsi insert memanggil AVL insert dan otomatis menyeimbangkan tree jika diperlukan. Sekarang kita masuk ke menu nomor 2, Search Student by Name. Nih, jadi misal saya masukin, nih, Awan Tatsmi, saya copy dulu NIM-nya, saya masukin sini. Nah, ini keluar Ahmad Tasmi. Oh. Jadi search di FL3 menggunakan properti BST kalau NIM yang dicari lebih kecil ke kiri dan jika lebih besar ke kanan. Ini menjamin O log n bahkan untuk data yang banyak sekalipun.
Dan sekarang kita bakal masuk ke menu yang nomor 3 ini, view student by GPA range. Kita pilih dulu. Terus misal ini enter minimum GPA 3, maksimum GPA 4. Nah, ini nanti keluar datanya itu berapa aja. Namanya itu siapa aja yang masuk antara 3 sampai 4 tuh GPA-nya. Nah, ini tuh menggunakan in order traversal dengan filter tambahan sehingga hasilnya juga tetap terurut by NIM. Ini kan dari bawah, dari yang NIM-nya paling kecil ke yang paling tinggi. Nah, terus selanjutnya tuh kita bakal ini view all students kayak tadi, terus bakal delete student. Misalnya mau kita delete tuh di sini tuh Eko. Nih, Eko nih. Kita ambil dulu NIM-nya. Nah, udah. Nah, ini yang namanya Eko tuh dihapus sudah. Nih, udah hilang. Dari mana ya? Kita lihat di sini. Ini yang namanya Eko tadi tuh di nomor 5. Nah, sekarang udah hilang tuh yang namanya Eko. Nah, gitu. Jadi, Eko Prasetyo itu udah nggak ada. Tree di rebalance otomatis setelah proses delete. Tuh. Terus sekarang kita ke menu yang terakhir yaitu exit. Nah, ini keluar. Udah. Jadi kayak gini hasil run dari program kita. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Farel. Oke, terima kasih Charles. Sebelumnya, saya Farhan Alvaro Ramones dengan NIM 2902572594. Saya akan menjelaskan lebih detail dari logika di balik kode program ini. Oke, nah di sini yang pertama saya akan membahas fungsi search dulu. Nah di baris ini adalah fungsi search. Di sini ada dua kondisi base case. Kalau node-nya null, nah ini null, berarti data tidak ditemukan. Kalau NIM-nya eh, cocok, berarti data ditemukan. Selanjutnya adalah rekursi BST. Baris-baris yang selanjutnya ini rekursi BST. Nah, kalau NIM yang dicari lebih kecil dari node, sekarang cari ke kiri. Sedangkan kalau lebih besar, cari ke kanan. Karena AVL3 selalu seimbang, maksimal kita hanya perlu turun log and level. Jauh lebih efisien dari linear search. Oke, selanjutnya adalah bagian delete. Nah, ini bagian delete. Oke. Eh, ini fungsi delete node. Di sini ya. Ada tiga kasus penghapusan. Kasus pertama dan kedua yaitu kalau node tidak punya anak atau punya satu anak, node langsung dihapus atau digantikan dengan anaknya. Selanjutnya, kasus ketiga atau kasus yang lebih kompleks. Kalau node punya dua anak, kita cari in order suksesornya, yaitu node terkecil di subtree kanan menggunakan fungsi findMin. Lalu, data dari node ini diganti dengan data in order suksesor. Dan in order suksesor ini dihapus dari posisi asalnya. Oke. Selanjutnya adalah setelah delete, ada baris yang memperbarui height atau tinggi. Dan bagian setelahnya melakukan rebalancing dengan 4 kasus rotasi yang sama persis seperti di insert. Selanjutnya adalah fungsi print student. Nah, fungsi print student. Di sini saya akan menjelaskan, di sini ada dua fungsi display. Fungsi print student mencetak satu baris data mahasiswa menggunakan set W untuk mengatur lebar kolom supaya tabel tampil rapi dan sejajar. Paran parameter
No dipakai untuk nomor urut, no atau nomor di kolom pertama. Fungsi in order adalah yang membuat semua data tampil terurut by name. Rekursi ke kiri dulu, lalu cetak data node sekarang. Lalu rekursi ke kanan, atau pola left root right ini yang menghasilkan output ascending. Oke, selanjutnya akan saya serahkan ke Nasmi. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Farel. Dan demikian demo dan penjelasan program Student Grade Tracker kami. Di sini kami menggunakan AVL3. Kesimpulannya, AVL3 ini sangat cocok buat sistem ini karena menjamin all login untuk semua operasi sekaligus menghasilkan output terurut secara otomatis melalui in order traversal. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Selamat siang. Terima kasih.